Jadi memang tidak diragukan lagi Bu, ya kita memang dianjurkan untuk memperbanyak salawat, betul. Ya karena dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man salla alayya marratan wahidatan, sallallahu alaiha biha asyrah." Barang siapa yang melakukan salawat kepadaku saya sekali saja, maka Allah Subhanahu wa taala akan mendoakan, memberikan dia kebaikan. Ya Allah bersalawat kepadanya ya sebanyak 10 kali. Nah, dalam hadis ini tentunya menyuruh kita untuk banyak bersalawat. Akan tetapi ya ketika melakukan memperbanyak salawat ini kita juga harus mengikuti rambu-rambu. Ya, mengikuti rambu-rambu yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara rambu-rambunya adalah kita tersebut mengucapkan salawat ketika disebutkan nama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak semau kita saja. Ya, ada kaedah-kaedahnya. Yang pertama ketika kita menyebutkan nama menyebutkan atau mendengar nama baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita dianjurkan untuk bersalawat. Kemudian ya melalui dalil-dalil yang dikumpulkan oleh para ulama ya sebagaimana juga yang dihimpun oleh Syekh Sa'id bin Wahaf Al-Qahtani dalam kitabnya Hisnul Muslim, beliau menyebutkan bahwasanya di antara waktu pembacaan salawat ini adalah ya ketika kita membaca zikir pagi dan petang. Jadi salah satu zikir pagi dan petang itu adalah salawat. Ya, dan pagi itu dibaca setelah subuh ya. Dan itu dibaca 10 kali. Begitu juga pada sore hari dibaca 10 kali. Atau di tempat-tempat lain yang kita tersebut tidak mengkhususkan waktu-waktu tertentu. Kecuali apa yang dikhususkan oleh Rasulullah yang ada dalilnya. Seperti membaca ketika pagi 10 kali, sore 10 kali. Itu kan memang ada dalilnya. Nah bagaimana kalau seandainya kita yang mengkhususkan? Nah ini butuh dalil lagi. Jadi kita tidak boleh dalam agama ini kita tidak boleh mengkhususkan sesuatu yang tidak dikhususkan oleh Rasulullah. Kalau Rasulullah mengkhususkan, kita ikuti. Kalau tidak ada pengkhususannya, apakah Rasulullah dengan para sahabat dahulu juga mengadakan majlis taklim? Iya. Rasulullah itu sama seperti kita. Mereka tersebut, sahabat itu mereka juga belajar bermajlis taklim. Mereka duduk di hadapan Rasulullah. Bahkan ya, banyak sekali dalilnya. Dalam beberapa riwayat disebutkan para sahabat itu ketika mereka bermajlis dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, duduk di majlis taklim Rasulullah, Rasulullah menyampaikan nasihat kepada mereka, yang mereka tersebut ka'annama ala ru'usihimut tayr. Saking khusyuknya mereka seolah-olah di kepala mereka hinggap burung. Dan dalam hadis lain disebutkan dalam hadis lain Irbad bin Sariyah, Rasulullah ketika memberikan kami mau'izah dalam majlis taklim, ya maka kami tersebut sangat terharu. Ya, jadi Rasulullah dan sahabat ya mereka tersebut juga melakukan majlis taklim, belajar di masjid. Nah, apakah kita dapatkan mereka tersebut yang mengkhususkan apalagi salawat Badar menyebutkan dengan beramai-ramai? Tidak demikian. Memang dalam hadis iya, ya dalam apabila dalam hadis disebutkan apabila suatu kaum duduk majalasa qaumun majlisan la yadhkuruna fiha la yazkuruna Allah fiha wa la yusalluna fiha 'alan nabi illa qamu min mithli jifatil himar. Tidaklah suatu kaum duduk dalam suatu majlis yang mereka tidak berzikir kepada Allah, kemudian mereka tidak berselawat kepada Rasulullah, melainkan mereka tersebut ya bangkit atau duduk pada bangkai keledai ya. Jadi kedelai ya, keledai. Keledai. Mohon maaf tadi ada. Jadi memang dianjurkan tapi tidak mengkhususkan ya caranya tersebut adalah dengan cara ya masing-masing, tidak berjamaah. Kemudian salawat yang diucapkan itu bukan salawat badriyah. Ya akan tetapi salawat yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kepada para sahabat. Dalam hadis Ka'ab bin Ujrah ya disebutkan bahwasanya dia berkata, ya alimna kaifa nusallim alaik. Kami tahu, kami sudah tahu bagaimana kami mengucapkan salam kepada engkau. Maka ajarkan kepada kami ya bagaimana kami mengucapkan salawat kepadamu. Maka Rasulullah ajarkan salawat Ibrahimiyah, bukan salawat Badar tadi. Ya Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim. Dan kalau seandainya kita menyingkat saja boleh.
Ya, ketika kita disebutkan nama Rasulullah, kita bersolawat. Ya, kemudian kita katakan Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad, itu sudah cukup. Atau kita katakan sallallahu alaihi wasallam atau Allahumma salli wa sallim alaihi, itu sudah cukup. Nah, jadi mengkhususkan, ya mengkhususkan apalagi dengan jamaah, apalagi dengan ya yang dibaca itu salawat badar yang wallahu alam, ya saya pribadi tidak tahu bagaimana redaksinya, saya nggak tahu bagaimana redaksinya, ya. Kadang diiringi musik juga. Kalau diiringi musik ini tentunya ya sudah mencampurkan suatu yang baik dengan yang tidak baik, karena musik itu tidak diperbolehkan dalam agama Islam. Jadi ya jangan mengkhususkan suatu yang tidak dikhususkan, ya, dan kemudian jangan melakukan cara suatu ibadah dengan cara yang tidak dicontohkan. Memang berselawat dicontohkan, akan tetapi beramai-ramai seperti itu, ya, kemudian dengan suatu suara, kemudian diiringi musik, kemudian yang dibaca salawat badar, itu sebaiknya ditinggalkan karena dikhawatirkan membuat kita jatuh kepada perkara-perkara yang baru. Jadi harus kita hati-hati, ya, dalam beragama ini, masalah ibadah ini kita harus betul-betul berdiri di atas dalil yang kokoh dan berpijak kepada, ya, di atas burhan yang memang murni dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Baik, jazakumullahu khairan Ustaz, dan itu penjelasannya Bu Suryani yang ada di Padang.